Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nur Priyatnika dari SMK Negeri 1 Kuningan ingin menyampaikan tentang media pembelajaran untuk IKI bulan Desember tahun 2022. Nah, di sini yang akan dibahas mengenai dari mata pelajaran pengolahan hasil nabati kelas 11 APHP dengan fokus di produk pineapple jam atau selai nanas. Ya, untuk nanas sendiri sudah sering ditemui ya di keseharian kita dan biasanya dikenal dengan bentuknya warna kuning, kemudian berduri dan keras untuk kulit luarnya, tapi di dalamnya itu dia lunak dan berserat, banyak seratnya, dan biasanya dikonsumsinya dalam buah segar, kemudian dibuat rujak atau manisan hingga ke selai. Nah, untuk fokus di pembelajaran hari ini yaitu untuk di selai. Nah, apa itu selai? Selai adalah makanan awetan dari sari buah atau buah-buahan yang sudah dihancurkan. Ya, kemudian yang ciri khas lainnya adalah ditambahkan gula dan dimasak hingga kental. Dan nanti bentuk jadinya itu dia setengah padat ya, jadi kental cair tidak, padat juga tidak. Nah, untuk di pembelajaran kali ini ya, untuk topik di selai nanas yang akan dibahas yaitu mengenai pertama dari karakteristiknya, ya, karakteristik buah yang harus digunakan itu buahnya seperti apa, kematangannya juga bagaimana. Kemudian ada lagi peralatan yang digunakan. Nah, siswa harus bisa mengemukakan jenis dan fungsi dari alat-alatnya. Misalkan pisau untuk apa, blender untuk apa, dan sebagainya. Dan kemudian ada lagi di proses pengolahannya. Nah, siswa juga ini harus belajar dan diarahkan dan dibimbing untuk bagaimana sih merancang atau membuat olahan selai dari nanas. Nah, yang pertama dari buah nanasnya dulu, karakteristik bahan baku ya. Di sini bahan bakunya bahan baku utama yaitu buah nanas. Nah, buah nanasnya itu yang harus bagaimana? Yang pertama itu harus matang. Ya, harus matang. Kemudian buahnya tidak cacat, tidak busuk atau ada hamanya. Kemudian kulitnya juga berwarna kuning, dagingnya berserat halus, aromanya kuat, kemudian rasanya juga manis. Nah, terdapat beberapa alat pengolahan yang digunakan dalam pengolahan ini selai nanas. Yang pertama ada timbangan ya untuk menimbang bahan baku, kemudian ada blender untuk menghancurkan buahnya ya, kemudian ada gelas ukur untuk mengukur air, kemudian ada refraktometer mengukur kekentalan, kemudian ada kompor, wajan, spatulanya diutamakan menggunakan spatula kayu atau karet. Kemudian ada yang terakhir yaitu jar atau toples, wadah untuk mengemas selainya. Nah, untuk di bahan-bahannya ya tentu namanya selai nanas, ada yang namanya nanasnya ya sebagai bahan baku utama. Kemudian ada lagi gula pasir. Nah, gula pasir ini sebagai pemanis ya, dan gula pasir yang dipilih itu harus yang putih, yang bersih gitu. Kemudian ada lagi pektin. Nah, ini pektinnya bisa digunakan pektin murni ya dalam bentuk bubuk. Itu sudah ada di pasaran, ada di online shop atau toko kue. Nah, kemudian ada lagi air, dan terakhir ada asam sitrat. Nah, masing-masing bahan ini punya fungsinya. Yang pertama, gula pasir tentu memberikan peran untuk membentuk rasa manis ya, rasa manis pada selai. Juga dia mengurangi rasa asam, terutama asamnya dari nanas. Nah, yang kedua ada pektin. Pektin ini dia senyawa karbohidrat spesial yang ada di tanaman ya. Dan dia apabila ditambahkan gula dan asam, nah itu bisa menyebabkan campuran selai atau bubur buah dengan bahan-bahan lain itu menjadi kental. Nah,
Kemudian ada lagi asam sitrat. Asam sitrat untuk mengatur pH. Nah, untuk dan mencapai tingkat keasaman yang rendah. Karena buah nanas ini memang dasarnya sudah asam, kemudian ditambahkan gula pasir, yaitu kemudian pektin juga, ya itu bisa menyebabkan rasa asam dari selai nanti itu berkurang gitu. Makanya diberikan asam sitrat supaya nanti balance itu ya untuk pH-nya atau rasa asamnya itu seimbang. Dan terakhir ada air. Ya, ini air bisa digunakan untuk mencuci buah, kemudian mencairkan buah ketika di blender. Dan selanjutnya, nah untuk alat, kalau alat-alat seperti kompor, timbangan itu sudah banyak digunakan sehari-hari. Nah, ini ada yang namanya refraktometer. Nah, ini untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut. Nah, menggunakannya itu seperti teropong ya gitu. Jadi dioleskan di ujungnya, di ujung alatnya, kemudian nanti dilihat gitu dari sisi seberangnya atau sisi sebaliknya gitu. Nanti dilihat dia mencapai persentasenya berapa. Nah, untuk di selai ini diutamakan tidak kurang dan tidak lebih dari 62 untuk selai nanas. Baik. Nah, sebelum mengolah, siswa nanti diajak untuk menghitung dulu. Menghitung beberapa jumlah bahan baku, yang dimana bahan baku ini ketika penggunaannya itu berdasarkan rumus juga dari berat buah nanas. Nah, di sini ada perhitungan DM atau dry matter atau bahan kering. Nah, ini ada rumusnya 12,82% dikali. Nah, ini dikali apa? Nanti dikali dari berat buah nanasnya. Nah, nanti kan nanas sebelum diolah itu ditimbang dulu. Nah, nanti dapat berapa? Nah, DM-nya nanti dihasilkan berapa? Kemudian ada lagi gula pasirnya juga. Ini nah perbandingannya itu 1:1 ya. Jadi misalkan berat nanasnya 300 gram, maka berat gulanya juga 300 gram. Kemudian ini untuk gulanya dikalikan 98%. Ini sebenarnya rumus ini sudah ada ya menurut, nah itu ada judul di kod keahlian ganda. Nah, ini telah dihasilkan ini ya hasil dari perhitungannya. Nah, kemudian nanti hasilnya itu dijumlahkan, kemudian jadi berapa. Nah, nanti DM selainya tadi kan yang menurut refraktometer yang dikehendaki itu 63%. Nah, ini nanti dihitung jumlahannya dan dikalikan dengan 62% itu dapat berapa. Kemudian nanti pektin yang ditambahkan itu berapa. Nah, untuk pektin yang ditambahkan berarti jumlah DM tadi dengan jumlah gula ya itu dibagi 150. Nah, sama dengan misalkan kalau di sini 2,77 gram. Nah, ini itu untuk yang menggunakan pure pektin. Misalkan tidak ada nih pektinnya gitu, pektin bubuknya, itu bisa menggunakan apel atau apel konsentrat. Ya, kalau apel konsentrat itu lumayan agak ribet juga pembuatannya. Ya, buah apelnya dia dipotong-potong, kemudian direbus dan airnya itu nanti dipakai gitu sebagai pektin gitu, pektin dari apel. Nah, untuk pengolahan selai nanasnya berikut ini langkah-langkahnya yang bisa diamati gitu dan diikuti oleh siswa selama di lab. Ya, kemudian ini mungkin ada yang tidak saya cantumkan atau belum saya cantumkan kembali tentang pertama mengenai APD-nya. Ya, seperti masuk lab itu harus menggunakan jas lab, kemudian APD ya gitu, alat pelindung diri seperti topi juga, topi praktek, masker, kemudian harus mengamati kebersihan selama pengolahan hingga selesai pengolahan, harus dibersihkan gitu. Jadi kondisi lab itu dari sebelum pengolahan hingga setelah pengolahan itu tetap bersih, tidak ada sampah-sampah yang tertinggal dan sebagainya. Ya, kemudian ini misalkan APD-nya sudah dilengkapi oleh siswa, nanti praktek. Nah, prakteknya langkahnya seperti ini, dari penyiapan alat bahan, kemudian sterilisasi jar untuk kemasan selainya hingga nanti selainya dikemas ke dalam jar itu.
ya dengan langkah-langkah 11 langkah ini. Nah, setelah itu nanti siswa juga ini ya diajarkan untuk mengamati hasil selainya. Selainya itu mutunya seperti apa nih selai yang sudah diolah, kekentalannya apakah dia kental seperti selai oles ataukah selai dinastar gitu. Nah, sementara di sini ini fokus selainya adalah di selai oles gitu. Jadi kekentalannya itu tidak begitu banyak gerundulan gitu di selainya. Kemudian setelah diamati gitu ya dari karakteristik mutunya gitu, mutu selainya dari kekentalan, kemudian rasa, aroma, warnanya seperti itu. Nah, nanti dibuat RAB-nya juga ya, rencana anggaran biaya atau analisa usaha gitu ya, analisa usaha oleh siswa. Jadi selai yang mereka peroleh dengan bahan baku yang sekian-sekian, penggunaan alat juga, listrik dan air, kira-kira selai yang mereka peroleh ini bisa dijual berapa gitu. Baik, sekian untuk materi pembelajaran di Desember ini ya. Ini semoga selai yang dibuat sudah sesuai dengan ini ya, mutu yang telah ditetapkan atau dengan mutu yang baik. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.